Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan obrolan santai dengan Cak Reza. Kita malam hari ini bersua dengan Ketua PAC GP Ansor Porong dengan sahabat Faiz. Bagaimana sahabat Faiz kabarnya? Alhamdulillah baik. Cak Reza sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga ya. Dengan dengar ada program dari GP Ansor Nasional dengan program pembentukan KTA, ini apa maksudnya sahabat? Begini, sebelum itu kami menyapa kepada seluruh sahabat-sahabat Ansor, Banser, Jalur Ansor, se-PAC Porong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Kepada sahabat-sahabatku sekalian, gerakan pemuda Ansor Porong yang senantiasa dikaruniai hidayah dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya juga kepada seluruh sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Rijalul Ansor yang selama ini berjuang sesuai apa yang menjadi tujuan kita bersama, yakni tujuan organisasi kita yang kita cintai ini. Terkait KTA, itu merupakan program nasional yang dimana KTA tersebut untuk tertib administrasi mulai atas sampai bawah, yakni di tingkatan ranting. Jadi kita selaku kader Ansor, Banser, dan Jalur Ansor ini harus proaktif untuk pendataan kali ini. Karena apa? Karena ini sifatnya wajib bagi kita untuk kepengurusan atau pendaftaran KTA anggota, baik itu anggota maupun kepengurusan yang ada di Ansor, Banser, dan Jalur Ansor. Itu yang pertama. Maka dari itu kami mengharap kepada seluruh sahabat-sahabat semua untuk ikut mensukseskan KTA yang skala nasional ini dengan semangat, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama bisa tercapai dengan baik. Itu Mas Reza. Untuk strategi PAC GP Ansor Porong sendiri bagaimana untuk merangsang kader Ansor Porong untuk aktif dalam pencetakan kartu? Iya, ini setelah dilakukannya Rapim tingkat cabang, yakni diselenggarakan pada tanggal 4 kalau nggak salah, itu kami pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Porong langsung bergerak cepat, yakni melakukan rapat intern di jajaran PAC Gerakan Pemuda Ansor, yang mana hasil daripada rapat tersebut diantaranya yakni melaksanakan Rapim di tingkatan PAC Porong ini, dan dilanjut dengan turba, yang dimana turba ini terbagi menjadi 5 zona, Mas Reza. Iya. Mulai jadi zona timur, selatan, barat, tengah, dan utara. Dan alhamdulillah semua zona sudah kita lakukan turba, dan alhamdulillah sampai malam hari ini pendaftaran KTA ini masih berjalan. Begitu. Sampai saat ini perkiraan berapa jumlah anggota sampai Ansor? per malam hari ini yang masuk datanya itu adalah sekitar 200-an kader, baik itu dari Ansor, Banser, dan di Jalur Ansor. Dan targetnya PAC itu adalah 250 kader. Jadi kurang 50 kader yang perlu kita capai hal itu. Syukur-syukur nantinya lebih dari 250 gitu, Mas Reza. Dan perlu diketahui sahabat, bahwasanya di Porong ini ada 20 ranting. Lah 20 ranting itu kalau di rata-rata dari 250 target kita itu setiap ranting harus mempunyai 13 kader yang didaftarkan dalam KTA tersebut. Dan tentunya meskipun
yang terdata itu hanya segitu, sebenarnya kader-kader Ansor, Banser di jalur Ansor sangat banyak sekali. Nah itu Mas Reza, gunanya KTA ini kan untuk menertibkan, untuk memastikan berapa jumlah kader Ansor, Banser di jalur Ansor yang ada di Kecamatan Porong. Itu. Untuk pembayaran sendiri itu dari mana sahabat? Terkait pembiayaan percetakan nanti kita secara mandiri untuk mencetak itu semua, tentunya nanti kita bisa rumuskan kembali. Tapi yang pasti jangan khawatir, kader-kader Ansor ini pasti mau berjuang, apalagi dengan hanya uang saja, kan gitu. Untuk batas akhir pembuatan KTA ini sendiri perlu diketahui oleh sahabat-sahabat semua bahwasanya akhir dari pendaftaran ini di tingkat PAJ Porong itu tanggal 15 Juni. Jadi kalau dihitung ya 15 Juni. Kalau dihitung mulai hari ini kurang 5 hari lagi. Maka dari itu target dari kurang 50 ini kami akan selalu bergerilya, dan insya Allah di hari Senin atau tidak Selasa itu kami mengumpulkan banser-banser yang ada di Kecamatan Porong ini untuk pendataan selanjutnya. Apakah ada kesulitan tersendiri bagi sahabat Ansor? Sebenarnya segala perjuangan itu pasti ada kesulitan, pasti ada tantangan tersendiri. Tapi saya yakin bahwasanya tantangan, cobaan, ujian yang diberikan kepada kami, insya Allah kami bisa menjalankan itu semua. Dari 5 zona tersebut, zona sebelah mana ketua yang paling banyak partisipasinya? Hampir seluruh zona itu antusias daripada sahabat-sahabat sangat banyak sekali, sangat semangat untuk hal itu, karena ini merupakan hal baru KTA. Ya, meskipun dulu ada yang namanya sigap, tapi sigap itu tingkat wilayah. Tapi akan tetapi untuk malam hari ini, untuk tahun ini KTA itu skala nasional nantinya, skala nasional. Dan itu bisa proses pendaftaran ini bisa melalui admin daripada PAJ GB Ansor Porong, bisa juga dilakukan secara mandiri. Untuk mendaftar secara mandiri itu cukup dengan klik kta.ansor.id. Nanti muncul menu pendaftaran dan seterusnya itu. Tentunya mungkin bagi sahabat-sahabat semua yang mau daftar online tanpa melalui admin, setelah mendaftar nanti harap konfirmasi kepada jajaran PAJ Gerakan Pemuda Ansor. Karena untuk mendapatkan username dan passwordnya itu perlu notifikasi ke PAJ. Nanti dilanjutkan ke PC, admin PC, sehingga PC melakukan approve tindak lanjut untuk memberikan kader tersebut username dan passwordnya. Itu gambaran secara singkat terkait pendaftaran secara mandiri. Itu. Ngomong-ngomong, sebentar lagi sahabat ketua dan jajaran mengadakan raker kedua. Iya, di mana betul, sahabat lokasinya? Jadi begini, terkait bulan ini memang sangat padat sekali. Kami melakukan tur bakat terkait KTA itu sekaligus mensosialisasikan rencana kami terkait raker 2 PAJ GB Ansor Porong bersama jajarannya, baik itu dari Banser maupun di jalur Ansor. Mas Reza, perlu diketahui juga ya, kami turba itu tidak hanya KTA saja, tapi juga sosialisasi terkait pentingnya kita melaksanakan rapat kerja kedua. Karena apa? Ini merupakan suatu momen yang penting bagi saya, bagi kami semua di jajaran PAJ. Karena apa? Itu merumuskan suatu program kerja kita di tingkat PAJ agar tepat sasaran, efektif, dan tidak menyimpang dari apa yang menjadi tujuan organisasi yang kita cintai ini. Ngomong-ngomong, program tahun pertama yang belum diselesaikan oleh kader GP Ansor Porong, apakah ada ketua? Tentunya dalam setiap tahapan itu
setiap tahun program kami. Perlu diketahui kita ini tidak, program kerja itu sangat banyak sekali, sangat banyak sekali ide-ide dari para sahabat ini sangat cemerlang sekali, tapi lagi-lagi terkendala mungkin itu dari hal finansial maupun yang lainnya, kesibukannya teman-teman, sehingga program tersebut ada yang belum terrealisasi, ada yang sudah. Kalau di persentase hasil kerja rapat satu dulu itu sudah mencapai 80% ke atas, 80%. Dan alhamdulillah kita mencatat suatu sejarah di tingkatan PAC yang dulunya itu enggak ada, sekarang ada. Contohnya terkait amal usaha produktif perekonomian daripada sahabat-sahabat Ansor. Kemudian dan itu sudah sebagian terlaksana. Ada yang buka angkringan, ada pula yang punya usaha desain grafis untuk sablon kaos, itu ada semua. Lah ini mulai kami tata kembali, kami data kembali potensi apa yang dimiliki oleh sahabat-sahabat atau kader-kader Gerakan Pemuda Ansor, Banser dan dari jalur Ansor itu. Mulai kami datai satu-satu. Untuk apa sih? Untuk memanajemen usaha-usaha yang dimiliki oleh teman-teman sahabat-sahabat semua. Biar tercover ya, dari biar nantinya bisa kita tata yang dimana usaha-usaha yang dimiliki ini bisa terkoneksi dengan baik, sehingga muncullah suatu perekonomian yang kuat bagi kalangan kita. Dan perlu diketahui juga Mas Reza, di pengkaderan juga ada yang namanya ngopi, meskipun itu belum berjalan dengan lancar tapi itu sudah terrealisasi, dan bidang kaderisasi juga melakukan suatu pelatihan-pelatihan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Salah satunya terkait keahlian servis AC ada, kemudian apalagi kemarin itu servis yang lain-lainnya, mengasah skill. Nantinya dari pelatihan tersebut harapan kita kader-kader Ansor ini mempunyai skill yang mumpuni untuk menunjang perekonomiannya masing-masing. Itu Mas Reza. Untuk bocoran raker kedua malam hari ini, poin-poinnya bisa disebutkan secara singkat? Sebelum menginjak itu Mas Reza, ada yang perlu saya sampaikan terkait target-target kami di Raker 1 yang sudah tercapai. Itu tadi terkait bidang perekonomian sudah, kemudian kaderisasi sebagian sudah, ada bidang keolahragaan. Ini kami di tahun pertama itu melaksanakan Ansor Cup tenis meja. Ini merupakan salah satu pencatatan sejarah bagi kami. Karena apa? Di periode sebelum-sebelum kami ini belum pernah terselenggara. Ini hal baru Mas Reza. Mungkin di tahun depannya itu bisa kita melakukan inovasi badminton, terkait entah itu badminton, futsal dan lain sebagainya. Nah, itu semua untuk siar kita selaku Gerakan Pemuda Ansor, anak muda NU ini harus punya inovasi-inovasi tersendiri agar supaya pemuda yang ada di Kecamatan Porong ini selalu mempunyai jiwa-jiwa sportivitas. Kan gitu, kalau olahraga kan harus sportif, kan gitu ya. Gak boleh mangkelan gitu saja ya. Soalnya itu karakter masing-masing. Iya betul. Terus di Banser juga gitu, yang di bulan Februari itu ada agenda besar di kabupaten kita, yakni peringatan 1 abad itu. Saya banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat Banser juga ya, berapa ribu Banser itu ya. Kita di Satkorian Porong ini sudah ikut andil untuk hal itu sejarah tidak bisa diulang lagi itu. Diulang lagi. Mungkin di 100 tahun yang akan datang nggak mungkin kita ada. Ya, nek sik urip ae iso-iso medeni ya.
kan saja. Iya. Terus di jalur Ansor ini juga sudah punya kegiatan rutin sendiri? Kegiatan rutin sendiri, pengkajian terkait ngaji-ngaji itu Mas Reza. Dan alhamdulillah di beberapa ranting itu sudah melakukan rutinan majelis zikir dan sholawat. Itu perlu diapresiasi karena apa? Sebelum kita menginjak ke PAJ, tapi ranting ini sudah selesai. Buat apa kalau di jajaran atas ini sukses tapi yang di bawah tidak sukses? Nah, itu kendala juga sebenarnya. Yang perlu dikuatkan itu adalah target kami ke depannya. Setiap ranting ini mempunyai kegiatan yang rutin. Gitu Mas Reza. Ya, karena munculnya kader-kader itu ya dari bawah, dari ranting. Maka dari itu ranting ini perlu kita kuatkan kembali. Kita konsolidasikan kepada seluruh jajaran, seluruh NU Banom ini perlu harus ada konektivitas, harus ada kesinambungan, tidak boleh antar Banom ataupun itu ada perselisihan yang mengakibatkan putus silaturahmi. Ini jangan sampai. Karena kita ini satu kesatuan antara NU dan Banom, ini satu kesatuan yang harus terjalin dengan baik. Memang dalam menjalin hubungan yang baik ini perlu proses-proses yang harus kita lalui bersama dan perlu kita tata kembali niat kita masuk organisasi itu apa. Ya, salah satunya adalah menjalin silaturahmi, menjalin hubungan baik satu sama lain, tidak saling menjatuhkan sama lain. Karena kalau kita hanya melihat keburukannya saja, pasti kita itu punya keburukan atau kekurangan tersendiri. Pasti itu, karena manusia sejatinya itu penuh dengan keterbatasan. Maka dari itu sesama kader muda NU, terutama di Ansor ini harus saling menguatkan satu sama lain, menghormati satu sama lain. Jangan sampai ada perselisihan yang berujungnya nanti ketidakbersatuan antar kader. Itu jangan sampai terjadi. Meskipun ada, ayo kita selesaikan dengan baik. Kalau buat apa kita berorganisasi kalau menimbulkan perpecahan kan gitu. Iya. Mas Esang ya mending tidur di rumah saja. Pertanyaan kedua tadi belum terjawab Ketua. Oh, terkait itu ya, raker ini. Ya. Simpel aja poin-poinnya. Di tahun kedua ini agenda-agenda kami itu ada agenda yang besar sekali yang harus kita laksanakan, yakni ada yang namanya pelatihan kader dasar dan diklat ya. Perlu diketahui PKD ini merupakan pelatihan formal daripada gerakan pemuda Ansor. Dan wajib itu ya. Dan wajib. Ya. Karena apa? Di situ kita diberi materi-materi tentang keansoran, ke-NU-an dan lain sebagainya. Dan banyak sekali, karena itu merupakan ilmu atau pengetahuan yang harus kita ketahui sebagai kader Ansor, Banser dan di jalur Ansor. Agar melangkah ke depannya ini tidak salah arah. Kan gitu. Kalau nggak ikut pelatihan, mohon maaf, ya mungkin ya baik-baik saja. Tapi lebih afdolnya, lebih utamanya itu ikut pelatihan. Kurang mengena. Ya, kurang mengena. Iya. Kalau kita sudah tahu arah tujuan organisasi ini, berorganisasi itu apa, insya Allah kedepannya ini ada rintangan apapun itu pasti bisa terselesaikan dengan baik. Dengan tentunya mengharap perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu ya. Ini mewakili dari sahabat-sahabat Ansor PAJ Porong, saya menanyakan kepada sahabat Faiz sebagai ketua PAJ, apakah mau dipilih kembali di periode berikutnya? Sahabat? Begini, kalau saya itu punya pola pandangan sendiri, pola pemikiran tersendiri, yakni bagi saya sendiri ya. Kalau 2 periode itu berarti saya termasuk kurang maksimal. Karena apa?
Kalau tetap saya berarti pengkaderannya ini ada kendala, ada permasalahan kan gitu Mas Rezang ya. Tujuannya dibuat 2 tahun sekali ada, harapannya ada pemimpin-pemimpin baru itu. Baik sekali ini pertanyaannya. Tapi selama ini kita menganggap bahwa kalau kita menjabat diberi amanah selama 2 tahun itu bagus, tapi menurut saya kurang bagus. Kalau bisa itu 2 tahun selesai, karena nanti muncul kader-kader pemimpin-pemimpin baru. Kalau sampai 2 periode, menurut saya pribadi itu berarti pengkaderan saya ini kurang begitu maksimal, gitu dan ya. Perlu kan, diketahui sahabat, ini juga sahabat-sahabat Banser ini. Termasuk salah satu peserta terbaik di Katsar. Di Katsar ya. Ya kan namanya orang kan tidak bisa menilai dirinya sendiri. Iya, ya betul. Rata-rata penilaian itu dari orang lain. Kalau orang sahabat-sahabat Ansor lainnya ingin melanjutkan ketua 2 periode, harus siap ketua. Oh gitu ya. Iya. Bukan masalah. Iya. Siap. Belum selesai itu gitu ya. Tidak bisa jadi alasan. Iya, gitu. Iya. Soalnya tapi iya. Yang dipilih itu harus siap, bukan. Iya. Ya lain lagi gitu. Tapi kalau harapan saya pribadi berpendapat bahwasanya kalau periode itu hanya sampai 2 periode ngeban istilahnya Mas Rezang ya, ngeban dari ketua maning. Berarti kan logikanya belum ada kader yang terbaik. Bukan kader terbaik. Masih percaya sama kader yang lama. Janganlah ya. Saya sudah tua. Ya tidak itu. Kalau usianya masih mumpuni, lanjutkan aja. Gitu. Oh gitu ya. Soalnya program-program yang Anda sampaikan yang tadi, yang tahun-tahun sebelumnya ketua Ansor tidak jalan. Nah kan ini kan sudah menjadi terobosan yang terbaik. Ya menurut saya itu di setiap periode itu pasti mempunyai masalah tersendiri, karena setiap tahun ini pasti permasalahannya berbeda-beda. Jadi tahapan-tahapannya. Iya, pasti itu. Tinggal kita saja bagaimana duduk bareng sesama kader Ansor untuk mencari solusi yang terbaik untuk kedepannya, terutama kader-kader muda NU ini. Kalau Ansor Banser di jalur Ansor tidak aktif atau vakum itu gagal Ansor ya berarti. Gimana kelanjutannya daripada kader muda ini? Karena kita ini merupakan harapan daripada pendahulu-pendahulu kita untuk meneruskan perjuangan. Tongkat estafet. Ya, tongkat estafet harus kita pegang dan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan ketulusan hati. Jangan mengharap apa-apa dari Ansor Banser atau dari jalur Ansor. Itu. Secara materi jangan mengharap kok nek dadi Ansor dadi punya jabatan ini. Itu dihilangkan dulu. Jangan berharap apa-apa. Nah, sekarang ini kan fenomenanya saya dapat apa kalau ikut, kan gitu kan. Itu hilangkan itu. Kalau mempunyai jiwa pejuang, pejuang itu pasti berkorban dan tidak mengharap apa-apa. Lah kalau kita ikut di Ansor Banser di Jawa, terus kemudian dia diberi hadiah oleh Allah seperti berupa entah itu jadi DPR, jadi Pak Lurah, jadi pemimpin daerah di pemerintahan, kita juga nggak tahu. Ada yang baru-baru ini kader-kader Ansor yang masuk di perangkat desa, kan gitu kan ya. Itu merupakan bonus dari Allah. Tapi kalau kita ini ikut ini tidak mengharap untuk jadi ini enggak. Mengalir aja. Ya, mengalir saja. Kita niati kita harus mencontoh para pendahulu-pendahulu kita. Pendahulu-pendahulu kita itu membangun suatu organisasi itu apa yang kita berikan, bukan apa yang saya dapat. Ini perlu kita pahami bersama. Makanya perlu ikut PKD membangun mindset kader Ansor. Iya, kita ini barisan
bukan rasan-rasan, nah, gitu ya saya. Kita harus ini barisan. Apabila dalam jajaran pimpinan menginstruksikan untuk kita harus jalan program ini, sudah laksanakan. Jangan banyak pertimbangan-pertimbangan yang mengakibatkan kita ini tidak berjalan ke kegiatan kita. Gitu loh saya. Oh aku gak gini karena ini ada ini, nah ini hilangkan semua. Niat kita adalah berkhidmat di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang dimana Jam'iyah kita ini pasti akan membawa keberkahan tersendiri bagi hidup kita, bagi lingkungan kita, kan gitu Mas Reza. Penerapan seperti ini sudah tidak usah disela lagi, lanjutkan 2 periode. Gini ya, itu mang tadi terkait tahun kedua ini kan PKD diklansar, kemudian ada lagi rantingisasi karena di periode tahun kedua ini, akhir tahun kedua itu kita harus melaksanakan rantingisasi yang dimana 20 ranting yang ada saat ini kita itu sudah apa SK-nya sudah habis. Nah, di awal tahun 2024 ini. Nah, mari kita manfaatkan kita dengan baik. Ketika menunjuk suatu pimpinan di tingkat ranting ini harus dengan banyak pertimbangan. Tentunya kalau harus tepat sasaran. Iya, kalau di organisasi kita itu jangan sampai kita mengandalkan akal saja, tapi juga dengan istikharah. Itu merupakan tuntunan daripada pendahulu-pendahulu kita, yakni di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Proses istikharah ini yang biasanya sering terlupakan, terlalu mengandalkan akal kita, yang dimana akal kita ini sangat-sangat terbatas. Nah, makanya kita istikharah minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting memang jangan jadi ketua atau wakil cuma tertulis, harus dijalankan semaksimal mungkin. Iya betul. Dan itu rantingisasi, kemudian konfer ancap ini juga harus dilaksanakan. Kemudian di bidang olahraga mungkin ada pertemuan rutin, bina suasana, bina silaturahmi dengan bermain futsal bareng. Itu saya untuk menjaga silaturahmi ini. Jadi banyak sekali cara untuk menyambung silaturahmi antar kader ini, Mas Reza. Itu. Untuk tempat rakernya sendiri di mana? Untuk rakernya itu ya ini masih di istikharah Mas Reza. Oh, iya. Proses istikharah. Proses istikharah dan ikhtiar Mas Reza. Belum mendapatkan petunjuk yang pasti di mana tempatnya, kan gitu Mas Reza. Tidak asal-asalan saja. Perlu yang namanya ikhtiar dan istikharah itu. Tapi sampai saat ini masih belum. Perlu diketahui oleh sahabat semua, ini bukan rekayasa, bukan rekayasa. Bukan disembunyikan tempatnya. Masih di istikharah kata ketua. Iya, betul. Dan malam hari ini kita melakukan mohon doanya, doa restunya sahabat-sahabat melaksanakan merumuskan agenda kita materi raker yang dilaksanakan nanti pada tanggal 25 Juni 2023 ini. Itu apa saja yang kita bahas di raker nanti kita rumuskan saat ini dulu. Gitu Mas Eza. Biar tidak ngambang atau tujuannya agar efektif. Gitu Mas Eza. Untuk tamu sendiri belum tahu ya, mesti istikharah juga itu. Oh, tamu-tamu itu tadi bisikan-bisikan langit. Bahasa rahasia langit itu. Iya, betul, ya. Sing penting doakan saja agar raker dua ini bisa sukses, bisa dihadiri oleh semuanya. Karena raker ini sangat penting, tapi biasanya kita sepilikan. Iya, seringkali disepilikan. Padahal raker tersebut rencana kita ke depan. Kalau tidak dirumuskan dengan sungguh-sungguh, apa jadinya kan gitu Mas Eza. Nanti rakernya hasilnya ya begitu-begitu aja. Silakan sambil diminum itu. Oh gitu ya. Wis nanti saja itu. Gimana Mas Eza, cukup?
Ya cukup kita atas paparan mulai dari awal pembentukan KTA sendiri dan persiapan raker tahap 2 PAC GP Ansor Porong, dan semoga PAC GP Ansor Porong sukses Amin, amin dalam ya. segala hal, biar tidak kalah dengan PAC yang lain yang mau berbenah demi kebaikan di tingkat PJ tersendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sebelum Mas ya, kita sesama PAC bukan kalah atau menang, bukan, tapi bahasanya kita yang tepat gimana? Yang tepat itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik di setiap tingkatan PAC. Itu maksudnya ya. Kalau di suatu pertandingan harus kalah menang, bukan lombaan ini, tapi berlomba-lomba untuk berbuat baik gitu Mas Reza, saling menguatkan Mas Reza. Ya. Terima kasih Ketua. Ya, siap. Semoga sukses Siap. dan diberi kesehatan untuk Amin. mengawal sahabat-sahabat PAC GP Ansor Porong untuk mensukseskan KTA ini yang terdekat ini sampai tanggal berapa? 15 Juni. Semoga sukses. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.